Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa untuk Orang Mati, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan yang menyertai firman Tuhan yang saya kutipkan dari pewartaan gereja hari ini adalah ini. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Dengan cara lain, kasih Yesus itu dinyatakan dalam perumpamaan yang dikatakannya, yaitu ketika seekor dari 100 domba hilang, Ia akan meninggalkan 99 ekor di padang rumput untuk menemukan yang satu itu. Dan lihatlah betapa bahagianya gembala itu setelah ia menemukannya. Katanya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sungguh berarti baginya. Bapa menghendaki Yesus untuk menyelamatkan semuanya. Anda juga. Saudara-saudari terkasih, sejak kemarin Gereja Kudus telah menegaskan agar kita juga seperti Yesus memiliki kepedulian akan keselamatan orang-orang yang percaya, namun masih harus menebus siksa dosanya di api penyucian. Pada situasi seperti ini, mereka sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita yang masih hidup di dunia ini bersama Gereja Kudus memohon kemurahan dan belas kasih Allah untuk melepaskan saudara-saudara kita itu dari siksa dosa. Dengan demikian, mereka segera dapat bergabung dengan para orang kudus Allah yang sudah kita rayakan kemarin. Untuk itulah gereja menghendaki agar kita memiliki hati yang mengasihi untuk saudara-saudara kita itu dengan mengunjungi makamnya dan mendoakannya untuk mohon kemurahan Allah melalui Gereja Kudus yang kita sebut indulgensi penuh atau
indulgensi sebagian. Melalui kesempatan ini, saya mengetuk hati saudara-saudaraku ini untuk meluangkan waktu untuk niat suci ini. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik, kita adalah gereja yang satu. Artinya, tidak secara sendiri-sendiri mencari keselamatan kita masing-masing. Betul bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kelak di hadapan Tuhan secara pribadi. Tetapi sejak kita secara bersama-sama menjadi umat Allah, kita hidup dalam persekutuan iman dan harus mengusahakan hidup suci dengan mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya juga. Namun harus diakui, tidak semua orang lulus dengan sempurna dalam menjalankan imannya sebagai orang Kristen. Orang-orang Katolik, saya, Anda yang sedang mendengarkan renungan ini, dan mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah orang-orang berdosa. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diundang oleh sapaan kasih Yesus ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, setiap orang Katolik dipanggil menjadi kudus dan sempurna seperti Bapa di surga, dengan melihat dan meneladan Yesus dan melaksanakan perintah-perintahnya. Namun faktanya tidak semua orang setia dalam mengikuti Yesus. Hanya Allah yang tahu siapa yang layak dan pantas baginya. Selain orang-orang yang telah ditegaskan oleh Gereja Kudus sebagai orang suci, ada juga mereka yang tidak dikenal luas, namun hidupnya baik dan terpuji. Berbanding lurus dengan itu, ada di antara saudara-saudari kita yang telah wafat, namun mereka masih menderita di api penyucian. Siapa mereka? Kita tidak tahu. Mungkin mereka itu adalah orang tua kita atau saudara-saudara kita. Saudara-saudari terkasih, sejak kemarin hingga tanggal 8 November, kita dapat merayakan Ekaristi, mengunjungi makam para kekasih kita, mendoakan arwahnya untuk memperoleh indulgensi penuh bagi mereka. Sepanjang bulan November, kita juga dapat mohon pengampunan bagi mereka yang sudah meninggal, untuk memperoleh kerahiman dari Allah yang adalah kasih. Kita percaya dalam persekutuan dengan Gereja Kudus, saudara-saudara kita yang masih berada di api penyucian dapat segera bergabung dengan mereka yang ada di surga. Pada gilirannya, mereka juga akan mendoakan kita yang masih berjuang di bumi ini, agar kita menjadi orang-orang beriman yang setia
dan taat kepada Allah dengan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga. Inilah indahnya persekutuan umat beriman dalam gereja yang kudus dan Katolik. Kita berusaha untuk membangun hidup suci, tapi juga peduli akan saudara yang butuh bantuan doa kita, khususnya di bulan suci ini. Marilah kita memanfaatkan kesempatan berahmat ini untuk keselamatan saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk mohon rahmat Tuhan untuk mereka? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah kasih-Mu melalui Gereja Kudus untuk saudara-saudari kami yang masih menderita di api penyucian. Semoga mereka Kau ampuni dosanya dan boleh mengalami kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.